Ruang gelap, Kloster Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipra Lewu mengucapkan congratulations buat Kloster Bekasi yang saat ini sedang membuat perdana dokumenter Ruang Gelap. Kepadatan di jalanan, pengemudi yang saling berteriak, amarah, geliat tangis, sirena pasukan berseragam, stasiun kereta, cuaca buruk, langit mendung, sandiwara dunia maya, berita yang menghebohkan. Pemirsa, warga Bekasi Geger pembongkaran dan dengan pencurian temuan mayat di kerangka Bekasi, manusia Jawa yang Barat. diduga Pihak Kelurahan kepolisian Aren Jaya, melaporkan. Inilah misteri rumah gadang Jaka Permai. Di sebuah rumah kosong. Di antara semua keributan ini, kami hanya dapat sisi ruang gelapmu. Banyak yang bilang kalau kesini harus pakai pesawat, harus pakai paspor. Banyak yang bilang kalau kesini udah beda planet. Nggak apa-apa. Sekarang mau cari apa aja di sini semua ada. Bekasi asik sekarang. Memang sih kita bukan siapa-siapa tanpa kalian. Welcome to Bekasi. Bab 1. Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri. Itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau nih guys. Sejak abad ke-5 Masehi, pada masa kerajaan Tarumanegara, ada abad ke-8 Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14. Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yaitu adalah sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewadenan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itulah ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah guys. Mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong, Kedung Gede. Pada tanggal 17 Februari 1950, ada sekitar 40.000 rakyat Bekasi untuk unjuk rasa. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintahan pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum pandemik terjadi dan hadir di tengah-tengah kita, pada perkembangannya kota administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status kota administratif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi kota madya. Sekarang melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996. Ekonomi Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Selain itu, keberadaan kawasan industri di kota ini juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lainnya guys. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Akhirnya, Bekasi membangun sebuah pariwisata, ada sebuah perguruan tinggi dan sekolah tinggi ilmu lainnya. Ada juga rumah sakit, ada puskesmas, ada transportasi, lalu ada juga pusat perbelanjaan, infrastruktur dibangun, lalu ada juga tempat seni dan budaya, bahkan kuliner referensi prana luar juga ditingkatkan.
Dari semua ini kita akan tumbuh menjadi anak-anak muda yang penuh dengan berkarya. Semoga Kota Bekasi menjadi inspirasi dari apa yang kita telah pelajari. Bab 2, tempat terbengkalai. Ini adalah sebuah alasan kami ada di sini. Bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan, hancur. Akhirnya kami membuat sebuah konten, memberikan sebuah narasi, kritikan, agar alarm demokrasi kita tetap menyala. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi wadah, menjadi alih fungsi, pembuka lapangan pekerjaan untuk warga. Dokumenter ini dibuat untuk memanfaatkan situasi di mana telah banyak ditinggalkan bangunan-bangunan di kota ini. Maka kami menyatakan ingin menjaga kota ini. Bab 3, permasalahan. Kita menemukan selalu trouble yang sama turun-menurun di kota ini, yaitu adalah birokrasi. Sering kita alami sebagai media, tidak mudah untuk mendapatkan akses. Akses di mana yang seharusnya dapat mengembangkan anak muda di kota ini untuk berkarya. Penutup. Biarlah lembaran ini menjadi suara kami mengadu nasib di kota sendiri. Harus apa kami, bagaimana kami, ini kami, lihat kami, semangat kami masih ada untuk Bekasi. Biarlah suara kecil ini mengadu pada Ibu Pertiwi. Dokumenter ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Didin dari channel Joles TV. Joles TV itu terbentuknya sekitaran tahun 2019. Belum ada berapa bulan sih, ada 2 bulanan lah, sekitaran segitu. Kalau masalah subscriber tuh belum nyampe 1000, baru 500. Oke minasang, di episode Ruang Gelap malam ini itu sangat menarik banget kalau menurut aku ya, karena bisa mempersatukan antara konten kreator Bekasi yang kayak aku yang nggak tahu tinggalnya di mana, ya kan, kalian di mana gitu, tapi masih di wilayah Bekasi, kita bisa tahu lah ya, saling kenal gitu. Di episode pertama ini di tema Ruang Gelap, Wong Ireng melihat dokumenter yang dibuat menjadi suatu motivasi. Gua Ical dan teman gua dari PGM TV Misteri. Di Ruang Gelap episode pertama ini gue seneng banget bisa bertemu sama kalian, dan dokumenter ini bisa menjadi semangat gue gitu loh. Sama tim gue juga jadi lebih semangat dalam konten gue, juga dari kota Bekasi gitu. Dokumenter Ruang Gelap episode pertama. Jadi di episode pertama ini aku tuh ada pikiran ya untuk kreator Bekasi, kreator ghoster khususnya. Jadi kita saling merangkul gitu, terus saling berbagi dalam hal apa aja, dari berbagi cerita mistisnya ataupun lokasi. Saya berharap di tema pertama ini di ruang gelap, mudah-mudahan kita bisa seperti ini terus, dan saya pribadi cukup senang dengan teman-teman yang ada di Bekasi ini membuat di komentar seperti ini dengan bertemakan ruang gelap ini bisa menyatukan ghoster-ghoster Bekasi. Kami dari tim Gatot Batik Rumah Ngapak. Sekedar curhat apa info apa ya. Nah, kali ini saya mau bercerita ya, bukan bercerita sih ya. Pada intinya cuma mau ngomong menurut kalian Ruang Gelap episode 1 ya. Episode pertama itu gimana menurut kalian? Menurut kalian gimana ya? Di episode pertama dari dokumenter ini dengan tema Ruang Gelap, gue pengen gue bisa menemukan ide-ide fresh yang baru dan lokasi-lokasi baru
dengan gua kenal dengan kalian semua. Gua Kisodobono. Ruang Gelap dokumenter episode pertama menurut gua adalah tempat di mana gua yang tadinya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, tempat di mana gua tadinya terbatas menjadi tanpa batas, berkreasi di YouTube. 3D Explore berharap ghoster-ghoster Bekasi makin kompak di episode pertama ini dengan tema Ruang Gelap. Semoga sukses dan di tema kedua nanti semoga makin maju. Gue di sini juga belajar. Gue masih pemula di sini. Banyak banget teman-teman yang support gue, terutama di daerah Bekasi itu banyak temen gue. Lo teruslah berkembang. Suatu saat lo bakalan berhasil, sukses sama pekerjaan lo saat ini kayak gitu. Banyak banget ilmu yang gue dapat dari temen-temen. Gue banyak belajar dari mereka yang sudah dibilang sudah ya kemasannya itu udah bagus, nggak kayak gue pribadi. Kalau gue kan masih belajar, masih pemula. Mudah-mudahan kita bisa bertukar tempat maupun berkolaborasi untuk saling mengenal antara ghoster-ghoster yang ada di sini. Menurut saya pribadi ya, Gatot Patibomang definisinya Ruang Gelap episode 1 ini. Jadi kita itu lebih suka live streaming. Lebih suka live streaming dikarenakan karena live streaming rasa takut kita itu sedikit. Betul. Dibanding kalau ngevlog. Kalau ngevlog emang aduh gila, nyerah. Makanya buat konten kreator yang suka ngevlog saya salut. Luar biasa pokoknya. Kalau ngevlog luar biasa. Soalnya bener-bener nggak ada tim pantau. Kita ada apa-apa juga nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau live kita ada tim pantau, kita ada apa-apa itu banyak yang tahu. Betul. Makanya di sini gua pengen mendalami dunia YouTube konten kreator yang baik tuh kayak gimana. Dan ada beberapa konten kreator juga yang merasa kalau lagi ngevlog atau live streaming itu kayaknya kalau view-nya kecil atau tinggi itu kayak ada yang ngedown, ada yang nge-up gitu kan kalau misalkan view-nya tinggi gitu. Sebenarnya kalau menurut aku sih kita sebagai konten kreator nggak perlu khawatir untuk memikirkan view gede atau kecilnya. Yang penting kita terus semangat dan kita buktikan kalau Bekasi bisa dikenal sama banyak orang ya kan, konten kreator dari manapun itu. Pokoknya kita konten kreator Bekasi harus selalu semangat. Sehingga kegiatan positif ini bisa lebih di-upgrade ke depannya. Dan Wong Irang mendukung penuh semua orang-orang yang sedang menonton dokumenter ini. Justru gue ketemu teman-teman ghoster sama ghoster itu gue bukan di sosmed teman-teman, tapi melainkan gue ketemu di lokasi. Jadi nah disitulah gue akhirnya sharing-sharing, minta tuker WhatsApp atau kontakan yang bisa gue hubungin, dan akhirnya dari situlah gue sama Bax ini berniat untuk membuat dokumentari ghoster Bekasi. Bekasi adalah salah satu kota yang sering banget dikunjungin sama kreator ghoster atau bisa dikatakan explorer lainnya lah ya, di luar dari teman-teman yang ada di Bekasi gitu. Makanya dokumenter ini terjadi ya karena kita pengen semua orang bisa datang ke sini, nikmatin tempat-tempat yang keren di sini. Ini adalah salah satu cerita buat teman-teman agar bisa mencoba mengembangkan sebuah konten tuh sebenarnya harusnya gimana gitu. Dan dokumenter ini juga memberikan suara baru gitu. Bukan cuma hanya untuk kesan yang fun, tapi juga mencoba untuk memberikan sebuah inspiratif bagi kalangan-kalangan di luar dari ghoster gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Ini bisa diterima dengan baik buat teman-teman semua yang
selalu menjadi penikmat horor di negara ini, cuy. Kalau ngomongin masalah tempat ataupun lokasi, jangan takut teman-teman. Kita saling berbagi, saling nge-share, jangan di-skip. Justru kalau kita saling berbagi, kita akan malah semakin maju. Di tema episode pertama ini, Ruang Gelap, kita memang tidak memiliki anggaran. Tetapi ini adalah keinginan dari kita semua dan menunjukkan bahwa kami ada. Ya, jadi ini bisa menjadikan sebuah jembatan atau wadah gitu untuk kita berkonten tuh lebih lebih asik lagi gitu loh. Jadi nggak melulu-melulu gitu, kita dapat suatu hal yang baru juga, saling ketemu satu sama lain lah. Intinya seperti itu. Wong Ireng ini lebih ke live streaming ya teman-teman, ke eksplorasi dunia-dunia gaib atau hal-hal mistis atau sosok penampakan, karena saya pribadi penasaran dan ingin melawan rasa penasaran saya. Maka dari itu saya turun ke tempat-tempat yang konon katanya angker dan misterius. Gue lebih suka live streaming ya, karena gue live streaming itu gue lebih seru gitu, lebih ada yang nyemangatin. Nah karena kalau offline itu gue cara ngeditnya gue belum bisa ya, karena butuh belajar lagi sama kalian nih. Buat Ruang Gelap episode 1 Ghoster Bekasi, semoga kita selalu tetap kompak, khususnya Ghoster Bekasi. Semoga kita selalu bisa sharing dan bisa saling support satu sama lain, dan sukses selalu. Dan ternyata di episode Ruang Gelap ini aku jadi tahu kalau YouTuber dan streamer dari Bigo, Facebook, Instagram itu ternyata banyak banget dan sangat menarik ya. Aku lihat tuh sangat menarik. Ya kalau misalkan dari YouTube sih kayaknya kalian udah biasa lah ya. Sama lah seperti aku gitu. Aku juga sering streaming juga di YouTube. Kalau menurut aku keren sih, karena kalian tuh berani lah gitu. Dan kalau menurut aku ya, kalau aku biasanya streaming di YouTube itu biasanya aku punya durasi tersendiri. Biasanya aku tuh punya durasi 1 jam. Jadi aku mulai dari jam 11 sampai jam 12. Karena kan kalau misalkan terlalu lama atau terlalu malam juga kan biasanya penonton juga banyak kegiatan lainnya, besoknya ada yang kerja dan ada yang sekolah mungkin gitu kan. Tapi kalau buat vlog itu biasanya aku tayangin jam 8 malam ya, jam 8 malam untuk sampai jam setengah 9-an gitu lah. Karena kan biasanya jam-jam 8 itu penonton lagi santai-santainya gitu. Ya aku jadi tahu lah sekarang, karena ini keren banget sih edisi dokumenter ini, karena aku jadi bisa banyak tahu teman-teman kreator ataupun streamer dari berbagai kalangan, Facebook, YouTube, Instagram. Dan aku juga kadang-kadang suka sih, namanya biasanya aku kalau kayak cuplikan video itu biasanya ada dari penonton minta di upload ke Instagram dong kak, biasanya kayak gitu kan. Nah aku kadang-kadang suka kayak trailernya gitulah aku share ke Instagram gitu. Tadi kan gue lihat ya teman-teman dari Ghoster Bekasi pada ngebahas soal ada yang streamer, ada yang ngevlog. Tapi sih setahu gue ya dari hal itu jarang yang ghoster-ghoster itu ngebahas tentang menambahkan mitos, malah dia mencari mengungkap mitos. Tahu gue sih berharap sih dari adanya dokumenter Ghoster Bekasi ini ya, jadi kita nggak mengharapkan untuk minta lokasi terus nih spotnya di mana. Semenjak gue itu upload video atau teman-teman ya yang upload video nanya lokasi di mana, seharusnya tuh kita ketemu dulu, sharing gitu, silaturahmi, pasti ngebahasnya tentang lokasi spot-spot tanpa kita seperti itu gitu.
Dan gue juga senang banget adanya tema ini, Ruang Gelap. Kita semua bisa menjalin silaturahmi, dan gue juga senang banget bisa ketemu dengan ghoster-ghoster lain di Kota Bekasi ini. Dan semoga di tema kali ini, Ruang Gelap, kita dipermudah dalam kayak birokrasi. Kadang kan juga ada izin atau yang susah banget buat kita izin. Dan semoga mungkin pemerintah yang sekarang mendengar nanti atau menonton video kali ini bisa mempermudah kami berkarya untuk semua Kota Bekasi ini maju aja. Saya Arif dari Akar Misteri. Untuk semua para kreator Bekasi, tetap terus berkarya, tetap semangat, junjung tinggi tali silaturahmi. Untuk semuanya, salam kesempat, sambang sambung, seduluran selawase, hidup real misteri. Dan itu sering banget terjadi, gua alami. Bahkan yang sering dialami ini di sosmed, nanya di IG. Bang, gue minta rekomendasi lokasi titiknya di mana. Tapi sama gue belum ketemu gitu. Makanya gue mikir-mikir kalau seperti itu ya lebih baik ketemu dulu, sharing, ketemu ininya. Pasti ntar bakalan gue anterin gitu sampai ke lokasi ini, lokasinya. Jadi enak gitu kalau misalnya dianterin gitu. Kalau misalnya nggak dianterin ya jatuhnya kita bingung nyari lokasi. Titiknya di sini, taunya lokasi di mana. Itu sering banget yang terjadi sih. Gue juga mau nawarin nih buat semua konten kreator ya di luar Bekasi, Bogor, Depok, atau di luar sana lah, Tegal segala macem. Gue pengen ngajak kalian untuk coba ayo kolaborasi sama gue, kita konten bareng di tempat gue atau tempat kalian. Boleh banget nih, gue tunggu ya. Jadi 3D Ghost Explore ini sebenarnya mempunyai 6 personal. Nah, 2 diantaranya itu tidak bisa mengikuti karena ada kendala. Kami tuh sering live itu di FB ya, bukan di YouTube. Sering onnya di beranda. Jadi kalau teman-teman sering on di Facebook, mampir-mampir ke channel kami di halaman kami 3D Ghost Explore. Dan di episode pertama ini yang temanya Ruang Gelap itu kami terpanggil. Ini sebuah sebuah penghargaan dah buat kami gitu. Dan jangan lupa ya dukung kami juga dari tim 3D Ghost Explore. Jadi 3D Explore ini jarang berkolaborasi dengan ghoster-ghoster lainnya. Jadi kita tuh diundang di episode untuk Ruang Gelap ini menguntungkan kita untuk berkenalan dengan ghoster-ghoster lainnya. Semoga di episode kedua sehabis dari episode pertama Ruang Gelap ini kita bisa terus maju sama-sama. Wah, nggak tahu deh, konten horor semakin kesini semakin berkembang, khususnya untuk di YouTube gitu ya, dan live streaming di sekitar platform itu. Tapi makin banyaknya konten, makin juga banyak yang berkaitan dengan rekayasa atau drama. Lu pengen jadi explorer atau ghoster? Fuck you. Untuk menjadi konten kreator tuh kita kayak harus memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pesan yang nyata, informasi yang jelas gitu narasinya. Lo kayak harus banyak baca, lo harus memiliki speaking public, lo harus berani tampil, perform dengan ekstra gitu ya, memikirkan sebuah konsep di mana tempatnya lo harus kuasain dulu dalam segi cerita. Karena kronologi itu penting banget untuk lo share. Ya di zaman sekarang untuk menjadi explorer tuh nggak butuh yang kayak gitu. Lo pengen jadi explorer itu tuh yang penting lo ada drama, ada rekayasa. Untuk menjadi explorer sekarang udah nggak dinilai dari skillnya lagi gitu, dinilai dari berapa banyak penampakan yang lo punya. Untuk menjadi explorer sekarang atau ghoster sekarang tuh lo nggak mesti harus banyak original gitu ya. Yang penting lo tuh punya kesurupan atau
hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa atau drama lainnya gitu. Ya sekarang dinilai seperti itu. Gue pengen bersuara mewakili teman-teman yang lain, khusus Ghoster Bekasi. Dokumenter ini adalah suara bagi banyak kalangan di luar sana yang ingin mencoba terjun datang ke sini tuh, yang tiba-tiba datang ke tempat lokasi bukan cuman hanya cerita, tapi melainkan yang sekarang gue lihat dan gue denger gitu ya, tiba-tiba langsung kayak, hai penghuni yang ada di sini, wujud gitu. Itu yang terjadi. Atau kemungkinan sering kali gitu ketika lagi live streaming gue dengar dan gue lihat, bahkan viewers beberapa imigran yang masuk ke room gue juga selalu bilang, bang barbar dong biar seru, atau hal-hal yang berkaitan dengan emosional gitu. Jadi kemerdekaan dalam Explorer itu sebenarnya nggak dinilai dari sana sih menurut gue. Bagaimana nih mencoba untuk memberikan edukasi, bukan pembodohan publik yang sering banget kita lihat. Explore atau di dalam konten itu menurut gua kayak lo berada di sebuah taman, dimana pada saat menginjaki taman itu lo ngelihat banyak orang gitu, ada yang lagi main gitar sambil duduk di sebuah pohon, atau mungkin mereka lagi bermain sesuatu di taman tersebut, atau mungkin yang ada yang gelar tikar sambil tiduran, sambil baca buku. Tapi di satu titik ketika lo menginjaki taman itu ada tuntutan tertentu gitu, ada tuntutan tertentu yang mereka membawa lo untuk giring ke tengah, membuat sebuah lingkaran di mana lo harus berdiri di situ dan lo harus bercerita. Awalnya mereka membuat sebuah lingkaran dan mendengarkan lo ketika lo sedang bercerita. Lambat laun mereka hilang satu persatu dan cuman hanya sisa 2 orang gitu ya, dan 2 orang itu cuman hanya sibuk sama gadgetnya masing-masing. Dan itu artinya apa? Artinya kayak cerita lo membosankan cuy. Kemungkinan besar di Explore itu memang harus storytelling. Itu menurut pandangan gua sebagai orang yang suka terjun langsung ke lokasi cuy. Gue mencoba untuk menggali formula, elemen, dan lain-lain di dalam dokumenter ini juga. Semoga ini bisa menjiwai dan menjadi narasi juga yang jelas buat teman-teman yang lagi nyimak. Dengan hadirnya dokumenter ini, semoga bisa menjadi suara-suara ghoster-ghoster di luar sana yang memiliki keresahan. Dan dia tidak berani untuk bersuara gitu di sosial media dalam berkonten. Buat kalian nih ya, gue punya saran nih dalam berkonten. Untuk kalian punya suara-suara, ya kalian bebas aja sih buat bersuara gitu dengan orasi-orasi apalah, dengan inilah. Intinya kalian satu ya, harus punya dasar intinya itu sih. Buat teman-teman nih yang mempunyai gesekan masalah sesama ghoster-ghoster maupun di dalam kota atau di luar kota, kalian tuh jangan jangan sering meng-share ke masalah itu ke sosial media. Lebih baik kalian japri pribadi. Karena kenapa? Imbasnya tuh ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kalian sendiri yang malu gitu dengan masalah itu. Lebih baik, pesan gue sih, lebih baik kita secara pribadi dan selesaikan secara baik-baik aja sih. Itu sih saran gue sih. Jones Round TV pengalamannya lumayan luar biasa sih ya, karena gue tuh pengalamannya udah kemana aja, udah keluar daerah, kesini sampai gue ketemu teman-teman dari ghoster-ghoster daerah yang lain gitu, sampai gue promosikan dia datang ke Bekasi gitu, ke Bekasi, dan gue mengasihkan tempat-tempat yang luar biasa. Mau sepi, mau ramai, penonton kalian tuh harus tetap bersemangat, karena ya emang kita butuh perjuangan gitu. Jangan selalu down gitu dalam berkonten. Oh, tonton gue sepi. Ya kunci kesuksesan itu adalah semangat. Pasti lu bakalan nikmatin kedepannya tuh yang bener-bener ini hasil gue dari hasil kerja keras gue. Udah sih itu aja.
banyak orang-orang di luar sana memandang konten kita ini hanya sebelah mata, termasuk keluarga gue juga. Tapi itu udah hobi gue, jadi mau gimana pun susah buat melepasnya, buat keluar di zona Ghost Explore ini. Nah, buat kalian yang masih subscribernya kecil, mau yang baru-baru mulai kayak kita nih 3D Explore, mulai aja dulu, karena nggak mungkin orang besar langsung menjadi besar, nggak mungkin. Jadi dia tuh pertama-tama dari kecil langsung menjadi besar gitu, nggak mungkin langsung jadi besar ketika besar lagi gitu. Pokoknya mah kalian kalau memang ingin menjadi konten yang besar, banyak yang penggemarnya, jadi jangan patah semangat intinya mah. Dan di tema ruang gelap ini bermotivasi banget buat tim 3D Explore untuk lebih maju lagi. Karena apa? Banyak silaturahminya buat berkumpul sama ghost-ghost yang di Bekasi ini. Mungkin itu aja kalau itu. Oh iya, aku juga sering banget nih berkolaborasi dengan konten kreator luar ya. Ada yang dari belakangan ini, ada beberapa pekan lalu itu aku habis kolaborasi sama orang Bandung, ghoster sana juga ya kan. Pokoknya aku sering deh, ke Cirebon, ke Majalengka, ke Bandung, ke Bogor gitu kan. Mereka itu aku datang gitu ya sebagai ghoster Bekasi gitu. Aku datang ke sana itu dilayani dengan bagus dan disediakan tempat, urus izin segala macam dilayani dengan baik dan pokoknya luar biasa lah. Nah, kalau pesan-pesan aku sih buat ghoster-ghoster Bekasi ya, kalau bisa kita sebagai ghoster Bekasi, misalkan ada teman dari luar kota yang berkunjung ke Bekasi, kita ya ayo kita sharing lah tempat lokasi ke dia, kita layani dengan baik, kita juga berhubungan dan mempererat tali silaturahmi kita agar kita tuh kalau kita berkunjung ke tempat lain, jadi mereka juga akan welcome dan menyediakan tempat juga buat kita dengan baik, dan silaturahmi kita juga tetap terjaga. Jangan sampai kita nggak peduli ataupun tidak memberikan mereka lokasi lah gitu. Itu aja sih kalau curhatan aku ya, karena kita kan sebagai konten kreator tuh butuh yang namanya, apalagi explore kayak kita gini, butuh namanya lokasi-lokasi terbengkalai itu ya. Makanya kalau bisa kita silaturahmi dan kita tetap berpegang erat sama ghoster-ghoster lain dari luar daerah. Oh iya, kita ada sedikit pengalaman antara live dan vlog ya. Bisa cerita sedikit bro tentang pengalaman kita yang live dan vlog? Siap nih. Jadi kalau untuk live ini buat teman-teman ghoster misteri ya, saya sendiri secara tidak langsung udah bereksperimen sendiri lah ya, membuktikan sendiri bahwa hantu itu tidak takut cahaya. Di situ saya lihat sosok kuntilanak, tapi sih saya nggak ngomong itu kuntilanak ya, saya nggak ngomong itu hantu, tapi di situ saya bener-bener lihat kayak sosok kuntilanak, dia jalan nggak ada kaki. Saya kira itu kain ataupun karung, menurut saya kena angin, tapi kok dia jalan. Makanya saya pakai senter terang, ternyata dia nggak hilang tapi malah jalan pelan. Begitu saya kejar baru sosok itu hilang. Makanya kalian asumsikan sendiri aja lah itu sosok apa kayak gitu. Kalau yang vlog gimana bro? Kalau yang vlog di situ, makanya saya balik lagi ya flashback ke belakang ya, lebih serem ngevlog daripada live. Iya, setuju itu. Soalnya kalau vlog itu ada pergerakan apa ataupun ada penampakan apa, kita nggak tahu kalau penonton yang ngebantu ya, itu kalau vlog. Makanya kemarin kita pas vlog di Villa Angker di daerah Bogor itu kita lagi ngobrol kayak Q&A di tempat angker, ternyata ada patung kuda gerak tanpa sendiri kita sadar gitu. Tanpa kita sadari. Tapi coba kalau pas live kita pasti tahu, penonton pasti ngasih tahu itu patung gerak. Tapi karena vlog ya sama sekali nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Itu mungkin kalau kita live ya di situ kita tahu itu ada pergerakan, mungkin kita bakal banting injek ya sih. Tapi enggak sih, pasti kita ya ada takut lah. Betul. Soalnya bener-bener itu patung berat banget loh. Patung kuda itu berat, tapi gerak sendiri muter. Itu kayaknya bukan dari kayu ya bro, tapi dari batu kayaknya. Ya kemungkinan sih kayaknya punya berat.
Dan gue juga ada beberapa lokasi di Bekasi. Bekasi tuh indah men. Jadi tuh spotnya menarik. Lo kepoin deh Bekasi tuh kayak gimana. Lo main kesini buat ghoster khususnya yang di luar daerah Bekasi. Gue nggak tahu juga ini cuy. Semoga. Astagfirullah. Halo. Kalian dengar suara? Gue dengar suara cuy. Gue dengar suara orang nangis cuy. Sumpah cuy. Gue dengar suara cuy. Astagfirullah. Gue dengar suara. Ada spot yang bagus banget. Pabrik furnitur. Apalagi ya? Pabrik kancing. Itu masih Bekasi. Pabrik plastik. Itu spot-spot yang bikin lo kepo, spot-spot yang bikin jantungan, jump scare tuh banyak banget kejadian yang gue dapetin di situ dari 3 lokasi tersebut. Lanjut di cerita gue, kenapa gue bisa cepet banget dapat 4.000 jam tayang gitu ya, yang tadinya gue nggak pernah nyangka gitu. Jadi saat itu gue subscribe gue udah sampai sih di atas 1.000 ya, karena itu gift dari temen gue. Kemudian gue coba untuk ngejar 4.000 jam tayang tadi itu. Dan gue gak nyangka saat gue bikin konten yang memang sebenarnya konten gue tuh yang sering gue munculkan itu di YouTube berkaitan dengan explore gitu ya. Explore, kemudian penelusuran dan sebagainya. Dan gue gak nyangka gue ambil tema ini dan gue tayang secara live di dalam rumah. Tapi gila, itu bener-bener bikin gue kaget, bikin gue jadi norak gitu ya. Gue membahas tentang sesuatu yang memang saat itu sedang ramai dibicarakan orang gitu, lagi di speak upin orang gitu di mana-mana, di media, di YouTube. Dan gue coba untuk bahas itu dengan tema dan sesuai dengan ciri khas dari gue, Kisodo Bono. Gila, pas gue matiin live di handphone gue hitungan setengah jam, itu yang nonton udah sampai 10.000. Itu gue kaget banget. Yang biasanya mungkin konten gue tuh setelah di gue selesai live itu paling cuma 50, 60, dan ini langsung 1.000. Itu bikin gue gak bisa tidur tuh. Gue mau sharing sedikit nih pengalaman gue di dunia horor ya. Ini gue sebenarnya merupakan pengalaman baru gitu, terjun di dunia horor nih. Jadi gue pada saat itu sedang live streaming di bioskop Mulia Cikarang nih teman-teman. Jadi itu pada menit ke 40, pokoknya dari menit pertama ke 40 itu kita nggak ada interaksi apa-apa ya. Sampai pada saat itu gue memutar lagu Lingsir Wengi di dalam bioskop dengan lampu yang redup semua. Kemudian itu ternyata ada suara wanita memanggil abang dari dalam ruangan itu. Pada saat live gue nggak dengar sama sekali, tapi begitu gue putar ulang, tiba-tiba suara itu muncul. Itu gue bingung anjir. Jadi aku tuh punya pengalaman tentang live streaming. Viewer aku selalu bertanya, ini tempat bagaimana? Izinnya bagaimana? Kayak gitu. Aku share aja seadanya. Malah aku bisa bantu, kalau aku bisa bantu aku bantu, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan aku kehabisan tempat ataupun aku udah nggak ada lokasi, aku bisa tanya balik dong sama temen-temen, kayak gitu kan. Nah intinya dari pembahasan ini, kita jangan ragu untuk nge-share lokasi ataupun itu buat live streaming kita. Kenapa gue bisa terjun di dunia misteri? Ya karena gue terinspirasi sama YouTuber lain ya. Ya terutama kayak tadi tuh ya, kayak siapa? Bax, terus dari Zona Seram TV, ada Monogram juga, terus SM TV, ya terus besok Gatot Batik Boma Ngapak. Kayaknya besok siapa yang mau datang? Eca ya, Mbak Eca katanya mau datang. Gue sih percaya gitu dari hasil dokumenter ini, kalau kita tuh bisa merangkul satu sama lain gitu di kota Bekasi ini, terutama buat ghoster-ghoster, channel-channel yang lain. Kita bisa saling support gitu. Gue sih pengen gitu, kita tuh bisa saling support satu sama lain biar kita tuh makin erat lah gitu. Silaturahmi ya. Wong Ireng itu sebenarnya tidak punya tim atau ya
wong ireng juga sendiri ya teman-teman, karena sering ketemu dengan Gatot Batik Bumangapa, sering eksplorasi bareng, makanya wong ireng sendiri pribadi tidak ibaratnya tidak merasakan saat eksplorasi itu sendiri, karena ada Kang Gatot Batik Bumangapa yang selalu support. Ya, mudah-mudahan Coaster Bekasi makin maju, makin sukses, jaya selalu. Jadi di ruang gelap ini ada hal yang menarik. Sewaktu tim Gerbang Gaib Channel explore di kampus yang udah lama nggak terpakai, itu pertama kalinya gue merasakan hal yang paling mengerikan menurut gue ya selama hidup gue ini. Waktu itu Kang Satria mencoba untuk membuktikan energi negatif, dan tim langsung bereaksi seperti muntah. Dan sewaktu gue uji nyali, itu pertama kalinya gue mendengar suara yang begitu keras. Itu benar-benar gue kaget di situ. Sebelumnya gue belum pernah, dan gue juga berpikir memang konten-konten kayak kita, ghoster kayak kita punya resiko tersendiri. Jadi semoga buat ghoster di Bekasi kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga sukses terus ghoster Bekasi. Gerbang Gaib Channel sebetulnya mempunyai kru yang banyak, tapi karena tidak bisa hadir, kita mewakili dari teman-teman yang mungkin di kemudian hari nanti kita bisa tampilkan mereka di sini. Halo guys, jadi ini masih di tahun 2020. Sebagai catatan, gue pengen banget mencoba memberikan sedikit gebrakan buat teman-teman konten ghoster atau konten horor yang ada di kota Bekasi kita, ya kan Nok? Yoi. Jadi saat ini gue lagi sama Nobi teman-teman, lagi di jalan, pengen ketemu sama teman-teman ghoster yang lain juga. Dan ya pokoknya semoga apa yang gua buat sama Nobi ini bisa menjadi episode kedua, ketiga, dan keempat. Jadi selamat menikmati di episode pertama cuy. Yoi, enjoy. Gue mau ingetin terakhir nih buat kalian yang sedang nonton nih sekarang, yang ada di pojok sana, yang ada di sebelah kiri, atau yang lagi nonton di rumah. Gue mau ingetin untuk kita tetap semangat. Mudah-mudahan dengan adanya episode pertama ini Ruang Gelap, kita bisa sama-sama saling support ya dalam berkonten terkait dengan perizinan, birokrasi, ataupun ide. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkembang lagi dan mencapai tujuan yang kita inginkan semua. Terima kasih. Semoga kota Bekasi menjadi destinasi para ghoster yang ada di Indonesia untuk mencoba tempat-tempat yang ada di Bekasi ini. Pokoknya dalam video dokumenter ini dengan tema Ruang Gelap, saya berharap ada episode 1, episode 2, episode ketiga, dan seterusnya. Gue sebagai konten kreator dari Bekasi, saat ini gue cuma kenal beberapa konten kreator yang ada di Bekasi, ya nggak jauh-jauh dari tempat tinggal gue juga sih gitu ya. Sedangkan gue yakin di Bekasi itu banyak banget konten kreator gitu ya, yang mungkin mempunyai visi dan misi yang hampir sama dengan kita semua gitu. Gue pengen dengan adanya Ruang Gelap dokumenter episode pertama ini, gue punya banyak temen konten kreator yang dari Bekasi yang mungkin bisa berbagi ilmu pada gue gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang Ruang Gelap atau dokumenter ini pengen di reaction sama teman-teman konten atau ghoster yang lain gitu. Malah justru gue seneng
Dan ruang gelap ini menjadi sebuah gambaran sebagaimana kita sebagai konten kreator, khusus di konten horor gitu ya, bersuara itu penting. Ketika lo memiliki suara, lantangkan suara itu agar dasar-dasar dari integritas yang lo punya itu tetap terjaga. Dan buat temen-temen, pada episode pertama ini sebagai alarm buat kalian ghoster-ghoster semua yang ada dimanapun, entah lo di mana tempat tinggal lo, ini tuh sebagai alarm. Sekali lagi gue tekankan, itu alarm. Kalau kalian punya tempat, lokasi, ya jangan pelit lah, kita berbagi, kita berjuang sama-sama, khususnya di kota Bekasi dan kota-kota lainnya. Di sini temanya ruang gelap. Ruang gelap itu menurut versi saya pribadi, setiap malam kan kita keluar explore malam tanpa penerangan, itu yang dinamakan ruang gelap. Makanya buat kalian semua yang ada dimanapun, jangan pelit-pelit lah sama lokasi, kita saling berbagi aja. Ya, buat motivasi khusus teman-teman pecinta horor gitu, terkadang kita suka sekali ngeluh dan lain-lain gitu, mengharapkan situasi yang memang benar-benar soundingnya ke kita. Terkadang sindrom itu selalu ada, tapi mudah-mudahan dengan hal ini gue bisa katakan untuk kalian semua pecinta horor atau misteri, atau bagi kalian semua yang terlibat dalam konten gitu, apalagi motivasi-motivasi yang pernah disampaikan sama setiap banyak orang gitu, untuk kalian, lu harus telan baik-baik, lu harus coba terima itu dengan secara dewasa. How are you fucking then? Katakan sama mereka semua, mereka tuh bisa apa. Ya lu bilang aja sama mereka kalau misalnya lu tuh bukan stress one yang bisa buat orang tambah gila karena suguhan, bukan juga penyair yang melukis sajak palsu beraroma busuk gitu. Gue adalah karnivora internet yang melolongkan nafsu buasnya, dan lo harusnya bercita-cita menjatuhkan langit ke bumi. Jadi setiap apa yang lo unggah itu bertujuan menginspirasi. Lalu banyak banget dari kita semua, internet itu selalu memvonis akun kita dengan kelainan genetik. Terkadang kita terjebak sama permainan angka, ukuran seni, dan standar nilai jual. Jadi ucapin sama mereka semua bahwa kecoa-kecoa busuk di luar sana, I don't better than yours, look at you. Kalian tuh sebenarnya bisa apa? Bener atau salah, lo hanya bisa rajam karya gua di dunia maya. Lo katakan aja seperti itu. Hey bangsat, God get your stuff and making something better. Untuk ruang gelap episode 1 kita tunggu kelanjutannya ya. Semoga ada kelanjutannya lagi. Kita tunggu pokoknya. Kita dukung. Ya, semoga ruang gelap ini bisa menjadi inspirasi bagi semua. Gue nggak mau katakan itu untuk teman-teman yang ada di Bekasi doang, tapi semoga dari luar sana yang nonton video ini bisa menerima suara-suara kita dengan baik gitu. Berkomentarlah kalian. Kita membuka sebuah ruang publik. Semoga Ghoster Bekasi menjadi utama, yang menjadi gambaran luas yang tadi gue sampaikan di awal. Dan semoga memang teman-teman suka gitu dengan hal-hal yang seperti ini. Selamat menikmati buat kalian semua. Ditunggu episode yang kedua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggara Puspa Negara dari JKPN mengucapkan selamat kepada Ghoster Bekasi atas launchingnya Ruang Gelap episode pertama. Semoga menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia. Terus semangat dan terus berkarya. Jangan lupa untuk nonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Greeners. Jadi walaupun ini untuk Ghoster Bekasi, tetap aja kalian semua akan kita panggil Greeners, ya kan? Jadi siapapun yang ada di zona Ghost Ranger Indonesia akan kita panggil Greeners. Apapun itu, pertama gue mau bilang selamat nih untuk Ghoster Bekasi akan tayangnya episode 1 film dokumenter yang berjudul Ruang Gelap. Keren banget.
Jadi ruang gelap itu akan menjadi inspirasi lah untuk teman-teman ghoster lainnya di seluruh Indonesia. Oke. Pesan dari kita paling seperti biasa untuk teman-teman ghoster, baik ghoster Bekasi maupun ghoster di mana aja yang ada di muka bumi ini, Indonesia dan sekitarnya, tolonglah pesan kita, jangan suka ngancurin barang-barang ya, properti di tempat angker tuh jangan dihancurin. Pertama, bukan barang kalian. Kalau barang kalian bodo amat, lu hancurin depan muka lu, jeger, babak belur, mungkin kita akan bahagia ngeliat kalian semua babak belur ya. Tapi kalau bukan punya kalian, tolong jangan hancurin. Oke. Intermezzo. Lanjut. Oke, jadi ya selain nggak bagus untuk kalian yang capek-capek ngancurin barang, karena pasti kan effort kan, tangan luka, ya kan? Belum lagi diomelin sama security-nya. Jadi please jangan ngancurin barang, karena itu akan buat teman-teman lain, content creator lain akan kesusahan untuk masuk ke tempat yang sama. Gitu. Jadi pasti dibilang, kemarin teman-teman lu ngancurin barang. Oke. Jadi jangan sampai kalian yang ngancurin barang. Kalau kalian mau battle-battlean sama sesama tim ghoster, terserah kalian. Tapi jangan sampai kalian ngancurin gimmick-gimmick yang kelewatan, please. Oke? Ingat, ada Ghost Ranger Indonesia di sini. Kalian kalau ngancurin barang bakal berhadapan dengan kita ya. Iya. Oke, gue punya anggur di sini. Oke, jadi sekali lagi congratulations, ruang gelap keren banget. Oke, Rangers, go green. Halo, saya Sang Explore dari Jombang, mengucapkan selamat atas video dokumenter dari Ghoster Bekasi. Semoga semakin berkembang dan diterima dari kalangan masyarakat. Selamat dan sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Davi Tuasamu. Gue Bang Satria. Dan kita ini berdua ghoster dari Bogor. Yoi. Cuma doi ghoster coret. Bogor coret. Bogor coret. Gue Bogor kota. Jadi Mentang-mentang kalian orang bisa kota. membedakan antara orang kota dan orang desa. Sombong lu. Ya bener, lu kan Bogor ini. Iya, Bogor ini lagi di video. pinggiran. Jangan sampai ribut nih, cuman gara-gara kota Jangan sama kayak desa gitu nih. dong. Lu rasis lu. Oh enggak, gua nggak ada maksud rasis. Lu gua laporin polisi lu. Gua datang Jangan sendiri kayak nih. gitu dong. Jadi kita berdua mau ngucapin selamat untuk ghoster-ghoster Bekasi, Yoi. ya kan? Karena gue lihat sekarang Bekasi sudah melahirkan banyak ghoster-ghoster baru, cuy. Ya, Melahirkan tanpa istri. Iya, sudah melahirkan banyak ghoster baru dan sudah mulai bergabung. Karena dulu kalau gue explore ke daerah Bekasi, gue ketemu sama si ghoster, gue tanya, ghoster ini kenal nggak? Nggak kenal. Gue nanya lagi, ghoster ini kenal nggak? Nggak kenal. Padahal masih sama-sama satu kota, cuy. Jadi kali ini gue lihat kayaknya udah mulai bergabung, ya kan? Gue senang banget, gue bener-bener antusias karena di daerah gue di Bogor dan di Depok itu para ghoster semua bersatu. Udah bersatu. Dan sekarang Bekasi sudah mulai bersatu dan gue bangga, gue seneng ngejalin hubungan dengan ghoster-ghoster Bekasi. Untuk saat ini kayaknya gitu dulu dari gue. Buat lo apa? Dari lo apaan? Ya harapan gue sih mudah-mudahan suatu saat nanti ya nggak cuman per daerah tapi bisa ngumpul semua tuh. Iya, sejabodetabek itu keren banget, cuy. Sejabodetabek dulu. Jangan perluas dulu. Sejabodetabek dulu. Sejabodetabek dulu, jadi perkompak dulu. Iya, setelah Jabodetabek kompak, harapan gue bisa se-Jawa Barat. Yoi, Iya, betul. Se-Jawa Barat kompak, baru sepulau Jawa. Iya nggak? Dan terakhir se-Indonesia. Se-Indonesia. Yoi, benar. Itu lebih keren banget. karena itu lebih keren sih. Karena berkat kebersamaan itu kita semua bisa maju. Ya, bisa sukses juga ketimbang kita jalan sendiri-sendiri, jalan masing-masing. Akhirnya banyak teman-teman yang tertinggal. Iya. Gue lebih seneng kayak gini sih. Sendiri tuh nggak enak. Sendiri nggak enak ya? Iya. Jomblo dong. Jomblo ya. Sini aku Sendiri temenin. Sendiri tuh nggak enak. Iya, sendiri nggak enak. Punya pacar banyak juga nggak enak. Iya, pusing anjir. Jadi terakhir gue mau ngucapin selamat untuk Ghoster Bekasi atas lahirnya tema Ruang Gelap. Iya, itu dokumenter kalau nggak salah, itu video dokumenter. video dokumenter. Di episode pertama nih. Episode pertama, ya gue harap bakal ada episode kedua, ketiga, keempat dan kelima. seterusnya. Nah, jangan Kayak sampai gitulah. putus, udah Jangan sampai kayak putus. tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji, episodenya banyak bener. Iya, harus begitu. Iya, harus begitu. Kayak tukang haji naik bubur. Iya, Yang tukang bubur naik haji, gue salah mulu. Naik haji, iya.
Iya kayak gitulah. Jadi semakin berkepanjangan itu semakin bagus. Jangan sampai putus tengah jalan. Yoi, intinya- kayak hubungan percintaan gue yang terakhir. Intinya kalian semua harus saling mencintai supaya proyek kalian terus berjalan. Oke, segitu aja dari kita. Saya Rekli selaku pemilik akun Keranda Maya TV mengucapkan selamat untuk episode 1 Ruang Gelap Ghoster Bekasi. Semoga menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Jangan lupa ngopi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipra Lewu mengucapkan congratulations buat Ghoster Bekasi yang saat ini sedang membuat perdana dokumenter Ruang Gelap. Semoga sukses dalam berkarya di sosial media. Jangan pernah patah semangat. Berikan hiburan-hiburan yang menarik buat orang-orang. Terus yang terutama jangan pernah merusak properti, ya. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Caca Caroline, Lady Ghost Tarot Reader. Jangan lupa saksikan Ruang Gelap episode pertama dari Ghoster Bekasi. Buat Ghoster Bekasi terus berkarya, memberikan karya-karya hebat dari kalian. Yang jelas aku yakin karya kalian itu no gimmick-gimmick, no settingan, no yang aneh-aneh. Oke? Di 2021 ini aku harap kita sukses bareng-bareng. Terus berkarya pokoknya, jangan pantang menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Apapun itu halangannya, terus semangat dan all the best buat aku, kamu, dan kita semua. I love you. Mwah. Halo Gondana Pura, ngucapin buat Ruang Gelap episode pertamanya Ghoster Bekasi dokumenternya. Semoga ini bisa mempererat kalian dan semakin sukses. Terus berkarya kalian, ditunggu episode-episode berikutnya. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Ghoster semuanya. Salam dari Danapura Kediri. Ruang Gelap episode 1 untuk kalian semua. Ghoster Bekasi selalu menginspirasi. Aku Suketi. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Halo, gue Rendra Cakra dari Parangga Normal. Salam rahayu buat Ghoster Bekasi. Selamat atas tayang perdananya di dunia gelap. Di ruang gelap ya, moga-moga semakin eksis, semakin sukses dan semangat pokoknya. Tentunya semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, kita semua di penjuru jagat Nusantara ini untuk bisa saling berwawasan dan bertukar pikiran serta mengedukasikan segala sesuatu yang baik dan positif akan kegelapan malam. Oke. Pokoknya doaku yang terbaik, tetap semangat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Salam santun, salam rahayu dari Pandowo CS. Selamat buat tayang perdananya Ruang Gelap dari Ghostbuster Bekasi. Semoga film-film kalian, karya-karya kalian bisa memotivasi konten kreator yang lain. Saya berharap di tahun 2021 ini semoga konten kreator, khususnya buat sahabat-sahabat semuanya, semoga mengurangi no gimmick-gimmick, no setting-settingnya ya, menciptakan sebuah film Ruang Gelap menjadi sebuah inspirasi. Semoga membuat karya-karya yang lebih dari Ruang Gelap ya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan buat Ghostbuster Bekasi. Jaya selalu di tahun 2021 ini. Semoga konten horor semakin ke depan. Oke, gitu aja dari Pandowo. Salam rahayu dari Pandowo CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, guys? This is Aaron from West Mitis, Indonesia, and I just want to give a good luck and a congratulations for
his for being Ghoster in Bekasi. Okay, congratulations, brother. Good luck to everything you do. Sukses terus ya. Alright, man. Hopefully we'll get together and do a collaboration soon. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joker Ganas mengucapkan congratulations Ghoster-Ghoster Bekasi yang sangat luar biasa ketika ada Ghoster-Ghoster yang lain mendatangi kota Bekasi, dan Ghoster-Ghoster Bekasi sangat luar biasa menyambut Ghoster-Ghoster lain untuk mencari demit-demit yang ada di kota Bekasi. Dan sangat luar biasa banget bagi Joker buat itu Ghoster-Ghoster Bekasi sambutannya, dan ini semoga sebagai pelajaran atau sebagai contoh untuk Ghoster-Ghoster yang lain. Kami dari tim Gripping Night mengucapkan selamat buat para Ghoster-Ghoster Bekasi yang sudah meluncurkan episode Ruang Gelap di bulan ini, oke? Oke, semoga kontennya sukses terus, tetap semangat, ditunggu karya berikutnya. Tarik sis, mantap, semangka, oke, ditunggu ya brother, thank you. Halo, saya Diki dari Karawang mengucapkan congratulations buat Ghoster Bekasi atas launchingnya dokumenter pertamanya, yaitu bertema Ruang Gelap. Pokoknya sukses terus untuk kalian, maju terus, pantang mundur, maju terus kreatif anak muda. Halo teman-teman semuanya, saya Ghoster dari Semarang dari channel Mata Misteri. Buat Ghoster-Ghoster Bekasi, semangat untuk dokumenternya. Yang pertama yang berjudul Ruang Gelap, semoga dapat menginspirasi Ghoster-Ghoster lainnya. Hai, aku Raya Yovita buat Ruang Gelap episode pertama khususnya buat Ghoster-Ghoster Bekasi. Semoga untuk episode-episode berikutnya terus ada ya. Pokoknya selalu semangat, tetap berkarya, selalu berkarya. Ditunggu nih untuk episode selanjutnya. Ghoster Bekasi dokumenter episode pertama. Temanya Ruang Gelap. Semoga sukses terus. Ditunggu karya-karya selanjutnya, dan gue di sini Ajis Nur Rahman ngucapin congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendeni, saya dari Tegal. Saya ingin mengucapkan selamat pada Ghoster Bekasi. Congrats on Ghoster Bekasi. Pokoknya apapun rencana kalian yang akan kalian bangun, gue bakal dukung. Karena pengalaman gue waktu pertama menginjak tanah di Bekasi, teman-teman, itu keren banget. Gue diperlakukan seperti layaknya saudara. Padahal gue baru kenal, padahal gue baru melihat satu sama lain Ghoster-Ghoster Bekasi, tapi gue disambut mesra sama Ghoster-Ghoster Bekasi. Tidak pelit sama tempat, dan tentunya solidaritasnya mantap. Itu perlu kita contoh dari kota-kota manapun, Ghoster-Ghoster yang lain bisa bersatu kayak Bekasi. Dan gue sendiri dari Tegal sangat mengapresiasi, bener-bener sangat mendukung apapun rencana kalian, apapun yang kalian inginkan, semoga lancar, maju terus Bekasi. Pribadi dari gua, kalian itu luar biasa. Ruang Gelap episode pertama Ghoster Bekasi luar biasa, keren banget. Sukses selalu untuk Ghoster Bekasi. Teman-teman, Ghoster, boys and girls, dan para penikmat misteri, selamat ya, congratulations. Dokumenter Ghoster dalam acara episode pertama Ruang Gelap. Saya dalam hal ini penikmat misteri. Selamat menikmati acaranya, dan selama berjuang saya juga mendukung tim-tim para ghoster-ghoster yang ada. Semoga tambah sukses, makin berkembang, jaya selalu. Salam Rahayu. Terima kasih. What's up guys? Hey, gua Kisolepet, ghoster dari Kabupaten Tegal. Congratulations to Ghoster Bekasi. Semoga sukses selalu, jaya selalu, dan bisa menginspirasi semua ghoster-ghoster di Indonesia. Trot. Oke men, kembali lagi sama gua Yudi HCR, host cemen tapi keren dari Cengkareng. Pokoknya gua mau ngucapin congratulations buat Ghoster Bekasi, bener nggak? Betul. Dan gue si pejantan Tambun dari Rondo Ngambak. Sombong amat.
Jadi semangat banget buat gue salut banget sama Ghoster Bekasi. Baru kali ini nih yang pertama nih, gue aja iri nih. Bener. Kita berdua iri ya. Di kota kita kapan Betul. nih? Makanya Tangerang Selatan kapan nih bro? Ya kan. Mudah-mudahan di kota gue juga ada ya Ghoster dari Jakarta Barat dan Tangerang Selatan buat anak muda terus berkarya. Oke. Ya Pokoknya kan? selamat lah buat Jangan Ghoster kasih kendor Bekasi. Jangan lupa kita cuma punya semangat. Benar nggak bro? Betul. Dan modal nekat. Oke. Modal nekat. Selanjutnya terserah kalian. Sip. Buat semua dokumentari Ghoster Bekasi dalam rangka acara Ruang Gelap episode pertama, semoga kalian selalu kompak terus, solidaritas, dan juga sehat selalu buat semuanya. Saya selaku Kavi Aswadi, Ghoster dari Depok, mengucapkan congratulations buat para Ghoster yang berada di Bekasi.